Selamat pagi, Oma, Opa, Om, dan Tante yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk ibadah rutin PKLU. Kiranya Tuhan memberkati Oma, Opa, Om, dan Tante. Oma, Opa, Om, Tante, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17 yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih Tuhan di dalam kehidupan Oma, Opa, Om, dan Tante hingga saat hari ini. Terima kasih Bapa, saat ini
kami oma opa, om dan tante akan masuk di dalam ibadah rutin PKLU. Kiranya Tuhan kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami dan Tuhan sucikan agar kami boleh layak untuk hadir di hadirat-Mu. Ampunkanlah akan salah dosa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oma opa, om dan tante, litani pujian dalam Alkitab Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ketiga yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu, janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Om Tante, dipersilahkan duduk kembali. Mari kita nyanyi dalam Kidung Jemaat 57 ayat yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami kembali melaksanakan ibadah Pelkat PKLU. Dalam kebersamaan kami dalam ruang virtual ini, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sapaan sabda Tuhan, yang kiranya akan menguatkan kami, yang akan memberikan penghiburan bagi kami, dan memberikan petunjuk agar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kami sebagai anggota PKLU tetap menjadi berkat, menjadi teladan dan terang bagi generasi penerus kami berdasarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami dan memampukan kami agar apa yang tersembunyi, apa yang sulit dapat kami pahami dan kemudian dapat kami aplikasikan di dalam hidup beriman. Ya Bapa, berfirmanlah bagi kami, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya ulangi, Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang tertulis demikian. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku,
baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sudah tahu bagaimana kisah hidup Rut bersama dengan Naomi. Di awal kitab Rut diceritakan bahwa Elimelek bersama dengan Rut pindah dari Betlehem ke tanah Moab. Tampaknya pada waktu itu Betlehem terjadi kelaparan yang begitu hebat, sehingga mereka pindah ke Moab, suatu wilayah yang masih subur kelihatannya. Namun apa yang terjadi? Yang awalnya mereka berpikir di sana akan terjadi kemakmuran, justru di Moab terjadi kemalangan. Elimelek, suami dari Naomi, meninggal. Dan kedua anaknya laki-laki, yang pada waktu itu juga menikah dengan orang-orang Moab, meninggal. Maka menyisakan Naomi bersama dua orang menantunya. Ketika itu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke Betlehem. Dan ketika ia pulang, dua menantunya itu ikut. Tetapi Naomi merasa bahwa tidak ada keharusan menantunya untuk ikut. Dia bujuk menantunya untuk pulang, tapi kemudian hanya satu saja yang mengikutinya, yakni Orpa. Sedangkan Rut bersikeras, bersikukuh, dan berkomitmen untuk mengikuti Naomi. Sampai Rut bersumpah bahwa Tuhanmu lah Tuhanku, dan di manalah leluhurmu, itu jugalah leluhurnya. Berkali-kali Naomi menghalanginya, tetapi Rut tetap mau mengikutnya. Dalam benak Naomi, keikutsertaan Rut ke Betlehem, ke tanah leluhurnya, bukanlah suatu merupakan janji yang menyenangkan. Atau Betlehem bukanlah tempat yang ramah dan baik bagi masa depan Rut. Sebab kita tahu Naomi seorang janda yang sudah tua. Dan Rut pun juga adalah seorang janda. Apalagi dalam tradisi orang-orang Israel pada waktu itu agak sulit untuk menikah dengan orang yang berbeda suku. Apalagi Naomi merasa dia sudah cukup tua. Untuk menafkahi dirinya saja berat, apalagi dia harus bertanggung jawab terhadap hidup Rut. Tapi karena Rut tetap ngotot dan memaksa ikut, maka dia sudah tidak bisa membatasinya lagi. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika Naomi dan Rut sudah berada di Betlehem?
Apakah anggapan Naomi masa depannya suram dan hidup tak terjanjikan di sana terjadi? Ternyata tidak. Dalam kisah selanjutnya kita menemukan suatu kenyataan bahwa Rut bertemu dengan saudara dari suaminya Naomi, yakni bernama Boas. Ada beberapa sebelum bacaan kita yang menceritakan perjumpaan Rut dengan Boas. Lalu di tempat pengirikan, perjumpaan selanjutnya menimbulkan kesan yang menarik bagi Boas terhadap Rut. Sebab di situ Boas menemukan suatu kenyataan bahwa Rut adalah perempuan yang baik-baik. Nah, ketika mengalami perjumpaan itu, tampaknya Boas mengingini Rut menjadi istrinya. Namun, dalam tradisi Israel pada waktu itu, ada langkah-langkah yang harus dilewati terkait juga soal kepemilikan tanah, dan ketika Boas harus melakukan sesuatu sebelum mengambil Rut sebagai istrinya, yaitu yang namanya adalah penebus. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang suaminya meninggal memiliki tanah, maka yang berhak pertama kali untuk membeli tanah itu adalah keluarga atau saudara terdekat dari suaminya. Nah, dalam posisi ini tampaknya Boas bukan saudara terdekat. Masih ada saudara di atasnya yang paling berhak untuk menebus. Dan kalaupun demikian, ketika menebus tanah yang mau dijual, itu artinya apapun dan siapapun yang menjadi anggota keluarga menjadi bagian miliknya juga. Nah, karena itu Boas menghormati budaya Israel. Dia datang ke gerbang kota untuk mencari penebus terdekat. Tujuannya dia menawarkan itu kalau Naomi mau menjual tanah, ditawarkan kepada penebus pertama. Tapi kalau dia tidak mau, disitulah kesempatan Boas untuk membelinya. Maka ketika ia berjumpa dengan penebus pertama itu, dia mengatakan maksud dari Boas. Lalu kemudian dia mengambil saksi 10 orang daripada tua-tua kota, supaya merekalah yang menyaksikan kesepakatan antara mereka. Maka Boas berkata kepada penebus pertama itu, dia bilang, Naomi yang baru pulang dari Moab, yang suaminya itu adalah saudara kita, mau menjual tanahnya. Karena memang situasinya sangat terdesak. Dia janda, dia membutuhkan uang, dia mau menjual tanahnya. Dan kamulah orang pertama yang harus dan bisa membelinya. Maka penebus pertama itu berniat, ya saya mau membelinya. Saya mau menebusnya. Lalu Boas melanjutkan. Bersama Rut ada juga namanya Rut menantunya. Nah, kalau engkau membeli tanah itu dari Naomi, maka engkau juga harus memiliki Rut. Nah, pada titik ini penebus pertama berpikir ulang. Wah, kalau aku beli tanah saja sih nggak masalah. Tapi ketika aku memiliki Rut yang adalah orang Moab itu, adalah menantu dari Naomi, rasanya berat. Dan akhirnya dia menolak. Karena merasa mengganggu tanah leluhurnya atau warisan dan budayanya. Dan akhirnya, karena dia menolak, penebus pertama itu merekomendasikan agar Boas yang membelinya. Nah, sampai di situ bacaan kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita meneruskannya sampai di ayatnya yang ke-17 misalnya, betul, Boas membeli tanahnya Naomi. Dan sama dengan dia juga
mengambil Rut menjadi istrinya. Dan setelah itu juga mereka menikah, mereka memiliki seorang anak. Dan itu mengangkat harkat martabat Naomi yang sebelumnya dia merasa mengalami kepahitan hidup. Tapi kemudian dia justru mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan perubahan yang terjadi dalam hidup Naomi. Dan juga perubahan hidup yang terjadi dalam hidup Rut tidak terlepas dari pertolongan yang dilakukan oleh Boas. Akhirnya apa yang menjadi dugaan Naomi salah. Yang awalnya dia menduga bahwa Bethlehem kami hidup kesusahan. Bahwa Rut juga nanti apalagi akan mengalami hidup yang susah dan mengalami penderitaan. Tapi ternyata ada seorang kaya yang mengambil Rut menjadi istrinya. Rut menjadi orang yang terpandang. Bahkan silsilah Daud juga tertulis nama Rut. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Kita dapat melihat kiprah yang dilakukan oleh Boas. Ia melakukan segala cara, ia menghormati budaya, sekaligus dalam rangka menolong Naomi dan Rut mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi ketika Boas berinisiatif untuk membeli tanah itu sama juga dengan Boas sedang menolong Naomi dan Rut. Dan demikian kehidupan Naomi dan Rut menjadi terangkat. Nah, pertanyaannya bagi kita, seperti kita belajar dari seorang Boas, sudahkah kita berperan menjadi penolong bagi sesama? Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, sudahkah kita mengulurkan tangan? Atau justru sebaliknya ketika ada orang yang meminta tolong, kita asik dengan diri kita sendiri. Saat ini ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, yang punya banyak berkat, yang bisa melakukan pertolongan, jangan tahan apa yang bisa kita lakukan kepada banyak orang. Sebab apa? Berkat yang Tuhan berikan kepada kita ada titipan untuk diteruskan kepada orang lain. Kalau Tuhan memberkati kita lebih, semakin lebih banyak lagi kita menolong orang lain. Boas menempatkan dirinya sebagai penebus bagi Naomi dan Rut. Dia menempatkan dirinya sebagai penolong. Karena itu sebagai anggota Pelkat PKLU, mari kita siap menolong kepada siapapun yang membutuhkannya. Apakah orang-orang terdekat kita? Apakah orang yang tidak kita kenal sekalipun, tapi dia membutuhkan bantuan? Mari kita memberi apa yang kita bisa. Kita adalah orang-orang yang sudah banyak diberkati Tuhan. Dan karena itu, sudahkah kita menjadi berkat sebagai penolong bagi orang lain? Kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Ketika masih ada waktu, nyatakanlah pertolongan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Allah, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 50 ayatnya yang pertama. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kami akan terus siap menjadi penolong bagi sesama yang membutuhkan. Kami belajar dari Boas yang siap menjadi penebus, yang siap memberi diri untuk mengangkat harkat dan martabat orang lain. Maka kami pun kiranya terus dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kami tidak tinggal diam atau berpangku tangan terhadap mereka yang membutuhkan, tapi kami membuka mata, membuka tangan kami serta mengulurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Dan biarlah sebagai anggota Pelkat PKLU, kami siap menjadi penolong. Kami siap memberi diri dengan apa yang kami bisa dan kami punya. Dengan berkat-berkat yang sudah Engkau anugerahkan, kami mau pakai itu untuk menolong sesama kami. Di luar sana ada banyak orang yang menderita. Di luar sana ada banyak orang yang kesusahan. Di luar sana ada banyak orang yang menjerit karena kesakitan. Dan biarlah kami menjadi pendengar, biarlah kami menjadi penolong bagi mereka. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami sebagai orang tua selalu menjadi pendoa bagi generasi-generasi penerus kami. Kami selalu menjadi tiang doa dan menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Supaya apapun anak cucu kami gumuli, kami selalu hadir di dalam doa bagi mereka. Biarlah ya Bapa, kami akan selalu dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Mu, supaya dalam masa tua yang kami jalani, kami tidak merasakan kesepian. Kami akan kuat, kami akan dihibur oleh Roh Kudus yang akan selalu menemani dan hadir di dalam hidup kami. Berikan kami dan anugerahkan kami kesehatan ya Bapa. Walaupun kami menyadari seiring bertambahnya usia, kelemahan-kelemahan fisik terjadi. Tapi pengharapan dan iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah lemah. Kami akan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan misteri. Dan tetap pakai kami Bapa, walaupun kami sudah tua, kami tetap bisa menjadi terang dan berbuah dinikmati oleh banyak orang. Kami berdoa bagi pengurus Pelkat PKLU. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya agar dapat berjalan dengan baik apa yang menjadi rencana-rencana kami ke depan. Biarlah pengurus yang sudah Engkau percayakan diberikan semangat, sukacita untuk menata layani, sehingga di dalam persekutuan ini kami semua yang ada di dalamnya dan mengalami sukacita bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami tetap mengalami damai sejahtera Kristus di dalam hidup ini. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa, kiranya Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari perpecahan, tapi biarlah kami kompak bersatu dan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Bagi para pemimpin kami, kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, agar ia dan mereka selalu menyadari bahwa mereka tidak akan pernah menyalahgunakan kepercayaan yang Engkau berikan. Bagi rencana-rencana kami ke depan, kami menyerahkan kepadamu ya Bapa. Apapun yang ingin kami harapkan, apapun yang akan kami perjuangkan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami naikkan semuanya itu. Sebab kami tidak akan pernah sendiri, tetapi Tuhan akan selalu ada menemani hari-hari kami. Di masa-masa pensiun, masa-masa purna bakti, Engkau tetap berkarya bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami yang kami alaskan.
Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amsal 11 ayat 25 berbunyi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nyanyian persembahan dalam kitab Bakti 87 ayat yang pertama. Aku bersyukur padamu Tuhan atas arunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oma Opa, Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mengucapkan syukur dalam doa. Kembali kepadamu Bapa di sorga, kami bersyukur. Tuhan sudah berikan kepada kami berkat kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Bapa, Engkau terima persembahan syukur kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu sekalian, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Shalom.